Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional yang pertama adalah faktor primer. Faktor primer ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah, serta bahasa daerah merupakan suatu kesatuan, meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Unsur-unsur yang beraneka ragam ini memiliki ciri khasnya sendiri yang dapat menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama, yaitu bangsa Indonesia. Faktor yang kedua yaitu faktor pendorong, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, yaitu lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Dalam hubungan ini, bagi suatu bangsa kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta pembangunan negara dan bangsa juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, proses pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan negaranya. Faktor yang ketiga yaitu faktor penarik, yaitu mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, yaitu tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah memiliki unsur bahasa yang ditetapkan, yaitu Bahasa Persatuan dan Kesatuan Nasional, yaitu Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa antar etnis yang ada di Indonesia, meskipun masing-masing etnis atau bahasa di Indonesia telah memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Demikian pula menyangkut birokrasi serta pendidikan nasional telah dikembangkan sedemikian rupa, meskipun sampai saat ini masih senantiasa dikembangkan. Faktor yang keempat, faktor reaktif. Faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang hampir 3,5 abad dikuasai oleh bangsa lain sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat ini melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Penderitaan dan kesengsaraan hidup serta semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan pengorbanan menegakkan keberadaan dalam merupakan identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia. Dilihat dari fungsinya, identitas nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri tidak akan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa ini. Hal ini tercermin dalam kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa. Yang ketiga, sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama, suku bangsa, yaitu kelompok sosial dan kesatuan hidup yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma, kontinuitas, dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggota dan memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Yang kedua, agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, bahasa, yaitu anak kebudayaan yang menjadi sarana manusia untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Yang keempat, budaya nasional. Kebudayaan adalah kegiatan dan penciptaan batin manusia berisi nilai yang dijadikan sebagai rujukan hidup. Yang kelima, wilayah Nusantara, yaitu wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbentang di Khatulistiwa. Yang keenam, ideologi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.
Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu yang memiliki kebebasan dan juga sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Maka, manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut sebagai bangsa. Dan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki tujuan tertentu disebut sebagai negara. Hakikat serta pengertian sifat-sifat negara Indonesia adalah sebagai berikut. Sebagai suatu kajian hermeneutis, pandangan tentang paham bentuk negara yang dikemukakan tatkala bangsa Indonesia mendirikan negara yaitu dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Dari penjelasan tersebut, Supomo mengemukakan pandangannya dengan membahas 3 teori bentuk dasar negara di dunia, yaitu yang pertama, aliran negara yang menyatakan bahwa negara terdiri atas dasar teori perseorangan atau individualisme. Yang kedua yaitu adalah aliran lain adalah teori golongan dari negara, kelas teori. Yang ketiga itu adalah aliran negara integralistik. Berdasarkan 3 teori tersebut, nampaknya Supomo merekomendasikan untuk mengembangkan paham integralistik di Indonesia. Menurut Supomo, hal ini didasarkan pada riwayat hukum dan lembaga sosial dari negara itu. Oleh karena itu, dalam hubungan dengan bentuk negara, Supomo menolak paham individualisme maupun negara kelas karena tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Pendapat Supomo tersebut nampaknya senada dengan pandangan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Yamin, yang menekankan pentingnya integrasi baik individu maupun masyarakat. Negara bukan berdiri hanya di atas kepentingan individu saja, atau negara juga bukan hanya berdiri di atas kepentingan golongan tertentu saja, meskipun golongan itu yang paling besar, melainkan negara mengatasi baik kepentingan individu maupun kepentingan golongan. Para pendiri republik ini meyakini dan menyadari bahwa filsafat individualisme liberalisme tidak sesuai dengan penyandang hidup bangsa Indonesia. Hakikat negara persatuan bahwa negara adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat pada hakikatnya mewakili diri pada penyelenggaraan negara, menata dan mengatur dirinya dalam negara, dan mencapai suatu tujuan hidupnya. Implementasi Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Pancasila sebagai identitas bangsa memiliki keunikan dibandingkan sejumlah identitas yang lainnya. Bukanlah sekedar lambang atau identitas yang berbentuk fisik, melainkan pada identitas bangsa dalam bentuk psikis, yakni mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia itu sendiri. Menurut sastra Prateja dalam Winarno 2013 bait 16 menyatakan bahwa Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu konstruksi yang selalu dapat direkonstruksi. Kemudian menurut sastra Praja dalam Winarno, ada 5 unsur konstruksi dari identitas nasional, yaitu sebagai berikut. Ingatan kolektif yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Yang kedua unsur sejarah. Yang ketiga bahasa. Yang keempat darah. Yang kelima nilai-nilai. Kemudian menurut Hardono Hadi dalam Winarno 2013 bait 17, Pancasila sebagai jati diri bangsa mencakup 3 aspek, yaitu sebagai berikut. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yang kedua identitas bangsa, yang ketiga keunikan bangsa Indonesia sendiri. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila merupakan suatu identitas bangsa yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan sejumlah identitas yang lainnya. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila di sini berfungsi sebagai dasar negara, kemudian ideologi nasional, kemudian falsafah negara, kemudian pandangan hidup bangsa, kemudian way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional. Lantas, mengapa Pancasila dikatakan sebagai identitas nasional yang unik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya? Pancasila hanya di Indonesia. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia, artinya Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia itu sendiri. Siapapun orang Indonesia atau yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka ia harus punya pemahaman
bersikap dan berperilaku sesuai dengan Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia semestinya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Cara berpikir, bersikap, dan perilaku bangsa Indonesia tersebut menjadi pembeda dari cara berpikir, bersikap, dan perilaku dari bangsa lainnya. Seperti pada uraian sebelumnya, Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri fisik sebagai simbol atau lambang, tetapi merupakan identitas non-fisik atau sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna nilai-nilai yang dijalankan manusia Indonesia akan mewujudkan sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber pada nilai-nilai budaya dari keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi filsafat Pancasila itu bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rezim atau penguasa, melainkan melalui fase historis yang cukup panjang. Pancasila sebelumnya dirumuskan secara formal yuridis dalam pembukaan UUD 1945. Sebagai dasar filsafat negara Indonesia, nilai-nilai yang telah ada pada bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, kemudian akhirnya disahkan secara formal yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Kemudian implementasi penjabaran kelima sila Pancasila sebagai kepribadian bangsa, antara lain yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia kita ketahui memiliki 5 agama yang dianut oleh masyarakatnya, antara lain agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, dan agama Buddha. Dan yang terakhir yang diakui yaitu Konghucu. Tentunya setiap agama tersebut mengajarkan kebaikan pada umatnya, yang membuat mereka menaati aturannya serta berbakti kepadanya. Sebagai manusia harus berbuat baik kepada sesama dengan melakukan tindakan sosial, beramal, bertindak ramah, serta harus menjunjung toleransi antar umat beragama. Pribadi manusia inilah yang kemudian menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai negara yang berketuhanan, Indonesia memiliki masyarakat yang sifat peduli terhadap kesukaran dan mau membantu orang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa peri kemanusiaan adalah dasar hidup bangsa Indonesia untuk turut membantu memajukan umat manusia dan mencapai cita-cita kebahagiaan bagi seluruh dunia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama dan kebersamaan. Semangat persatuan yang dianut Indonesia direalisasikan dalam bentuk gotong royong sebagai sifat bangsa Indonesia itu sendiri. Mewujudkan perdamaian untuk dunia merupakan salah satu ciri dari implementasi persatuan Indonesia. Dengan menjaga persatuan ini, maka kita dapat merekatkan kedamaian antara Indonesia dengan dunia sendiri. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh imat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan berakar dalam masyarakat Indonesia dan merupakan suatu unsur kepribadian bangsa Indonesia. Kenyataannya, pada saat ini demokrasi Indonesia yang berasal dari barat itu menduduki peringkat ketiga tertinggi di dunia. Akan tetapi, demokrasi ini dalam pelaksanaannya hanya dijadikan alat bagi para birokrat pemerintah yang saling bertarung untuk menggunakan cara kotor untuk memenuhi individual interestnya. Hal ini cukup bertentangan dengan sifat kerakyatan Indonesia yang didasarkan atas kekeluargaan dan keputusan harus mencapai mufakat. Maka, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakatlah yang harus dilakukan menjadi ciri dari bangsa Indonesia yang sekarang. Dan terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia yaitu keadilan sosial Indonesia yang menuju kepada cita-cita mencapai suatu tata masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar dapat memajukan kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia yang menyeluruh. Oleh karena itu, perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan haruslah dikembangkan.